Makanya saya happy, saya senang untuk mengundang Pak Turadi bergabung untuk teaching biologi perkembangan anak. Itu historinya. Ya. Nanti kalau bisa kira aja kalian langsung maput Mario. Kalau kalian pasti bilang, kakinya ngawak kok. Nah ini, jadi kita hari ini cerita tentang kontrak perkuliahan. Kemudian isinya ini kontrol eksternal perkembangan tumbuhan, jadi kontrol pengetahuan reproduktif. Mudah-mudahan selesai 2 kali tatap muka. Kemudian ini kontrol internalnya tentang perkembangan pengetahuan reproduktif. Kemudian aspek struktural dan morfologi perkembangan, kemudian perkembangan dan diferensiasi dari shoot, nanti pakai nafas. Kemudian ternyata untuk berbicara perkembangan daun itu unik, tentang pembalahannya, tentang magneselnya, gen apa yang mengatur perkembangan akar, kemudian perkembangan sistem pembungaan dan organ pola, itu kemudian pengaturan panjang atam, kontrol percakapan. Kalau 12 itu disertasinya tentang kontrol percabangan, pengalaman yang biasanya untuk bikin kertas, bikin tisu, penyampur dashboard, serat-seratan. Ibunya menggunakan tanaman yang ada di KS. Ini sebenarnya banyak merah-merahnya. Cuman saya lompat-lompati aja. Cuman yang ini sudah nggak bisa menghindar saya dari merahnya, sehingga nanti Bularas akan menantikannya di hari lain. Ini kalian saya lihat ya sekitar 5-6 ini. Oh ya, kita sakit. Ya. Jadi nanti dalam perkuliahan ini nanti saya usahakan ada praktikumnya. Saya akan berunding dengan Pak Turadi dan Bularas. Jadi tidak semata-mata dari saya. Kita punya. Terus nanti seperti biasanya untuk mengimprove kemampuan bahasa Inggrisnya, jadi kemampuannya itu kemampuan komprehensifnya. Kalau membaca kan harus komprehensif. Ya, kalian jadi akuro ini, tak kurang akal ya, istilah kuat ya, untuk translate beres ini. Tapi ini tidak salah, itu adalah upaya kalian. Selama yang nulis itu grammar itu betul, translate-nya bagus. Tapi kalau yang nulis itu grammarnya kurang bagus, translate-nya menjadi terkelok-kelok. Ya, tidak salah. Paling enggak pada saat kalian menerjemahkan shoot, mungkin Google Translate-nya bilang menembak. Padahal shoot yang di sini yang dimaksudkan adalah tunas. Jadi walaupun pakai Google Translate, pada saat kalian menemukan sesuatu yang aneh, tolong di-recheck. Sama dengan ini nggak ngalami.
mahasiswa tugas tentang ini. Mereka harus menjelaskan macam-macam fiksatif. Fiksatif macam-macam. Ada formalin, estetik, alkohol. Ada beberapa macam larutan farmer gitu. Karena pakai Google Translate sehingga namanya larutan petani. Padahal itu saja larutan farmer. Ya tidak apa-apa saya. Ya boleh, saya nggak larang. Tapi begitu kalian menemukan yang janggal, dibaca ulang. Itu saja. Ya, namanya usaha. Ya, nah, ini Dian Cahyrini. Pernah nggak Dian diajak sama Bu Roti ke petani porang yang daerah selatan sana, Pakak ke selatan? Ya, Pakak, nggak Madiun. Atau kalian pernah nggak ke selatan ke Balikambang? Nah itu saya kayak gitu. Tanaman itu satu lahan itu belok sana, terus belok sini semua. Berarti perkembangan dia, mula-mula dia gerak saja, tapi akhirnya beradaptasi. Kenapa? Mencari makan. Berarti gerak itu atau perkembangan karena dia belok ke arah matahari dan gak bisa bolak-balik ke sana terus dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang paling jelas adalah tanaman kalau ditaruh di tempat gelap, ininya batangnya itu panjang, kemudian rimpi. Taruh di tempat terang, batangnya pendek dan kokoh. Nah saya itu punya eksplan yang keluar teorinya. Saya taruh aja di lemari itu sampai melungker tahu gitu. Kemudian dikasih bawa lampu, yang nggak sampai melungker gitu. Jadi pertumbuhan dan perkembangannya itu beda karena dipengaruhi oleh cahaya. Dan itu dikontrol juga oleh faktor internal. Contohnya adalah dikontrol oleh auksin. Kenapa saya mengatakan demikian? Auksin itu rusak oleh adanya cahaya. Dan itu sudah kalian kenal sekali. Kenapa? Kalau ini satu mangkok atau satu gelas yang diisi kecambah, terus di sini dikasih lilin, kecambah itu berjamaah mentorono. Karena yang bagian sini ini auksinnya mengalami kerusakan oleh IA oksidase, yang sini lebih banyak auksin sehingga dia belok ke sana. Nah, rusaknya IAA tadi karena oleh adanya cahaya terkait dengan IAA oksidasi. Ada lagi teorinya karena kena cahaya IAA-nya pindah ke sebelah, itu salah satu teori lainnya. Makanya dalam kultur biasanya dicoba-coba kalau menggunakan IAA. Yang digunakan yang seperti apa? IAA sintetik seperti alami. Contohnya adalah NAA, naphthalen ester. Ada lagi
yang berfungsi juga sebagai herbisida. Siapakah dia? 2,4-D, diklorofenoksiacid. Ya. Dulu waktu saya tidak di kultur itu, waktu saya S2 seperti kalian itu, wah anak ngomong 2,4-D. Ngomongnya ya. Jadi ini perasaan sih, walaupun malam Jumat Kliwon, karena itu udah kayak pelaku diam atau seksi. Ya. Hanya saja dia punya kepekaan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan nutrisi. Kemudian cahaya merah, cahaya biru, dia akan memberikan respon yang berbeda. Dan juga dia melakukan perlawanan terhadap ancaman biotik atau ancaman abiotik. Biotik misalnya penyakit. Seperti apa? Dengan mengembangkan penebalan ini. Saya tadi sudah rasa-rasan sama Pak Dian, Bapak. Kopi sampeyan itu sih, lihat mesin Excel saya Pak ya, nama lainnya Excel saya kopi. Kopi ini krometer, sampai ini. Terus godong sampai ini, biji kopi ini. Ada nama lainnya. Biasanya petani itu menyambung kopi liar dengan Robusta atau Arabica. Arabica itu tumbuh di atas 1000 meter. Di bawah itu adalah kopi Robusta. Saya dulu itu sempat melungu waktu jagung pagi Mbak KTU kemarin itu kakak-kakak itu orang kopi, ya Allah, boleh sama saat itu. Kemudian saya lihat di start saya terus menjual kopi di daerah ini Amsterdam ya, kopi ini berkopi Amsterdam, Ampel Gading, Tirta Yudho, kopi Amsterdam itu kopi ini pendek karena dia kopi sambal bujuk. Ya. Nah, sama dengan jeruk pun juga demikian. Jeruk itu sambungan antara jeruk liar dan jeruk target. Misalnya rupanya kuning, rasanya manis, tapi karena pokok dan tahan penyakit. Saya bilang sama Pak Dian, Bapak arah dari pohon, Pak, coba sih di saya. Nanti dilihat ketebalan kutikulannya beda nggak antara yang wild type sama yang tadi yang dibudidayakan. Teorinya beda. Nah, untuk melihat kutikula, yang paling gampang adalah melihat kutikula pada kukurbitase. Jadi golongan semongko-semongkoan, kemudian pemanisan-manisan, kemudian waluh-waluhan. Itu kalau disayat gini, kita tulis terus lapisannya. Jadi sesuatu yang penting yang mengincar banget. Itu. Kemudian Pak saya bilang, karena kan menurut ini kan uang lemu, mungkinkah
ini apa itu tanaman itu palisade sama bunga karang itu apakah jauh lebih tebal gitu. Kemudian tadi belum saya tanggap apa ya kelompok Excelsa Liberica itu kemudian apakah itu ada trichumnya gitu kerusakan. Kalau dia Adam ciri-ciri ngono kemudian yang golongannya robusta mungkin akan di robusta sama ini Arabica mungkin smooth atasnya ya lihat saja dan nanti bisa dikejar lagi apakah stomatanya itu gede-gede kemudian lembut wombo banget peluru kayak bunga itu kemudian itu masih bisa dikejar lagi tentang tebalnya daun nek susah gawe kaliber atau jangka sorong saya baca krek dekat di misalnya terus delok ukur mikrometer betul beres dan biasanya buri-buri gede bikin tebal kemungkinan kromosome itu juga beda. Berarti cuma fokus di topi aja sudah banyak topi penelitian dispos saja. Itu nanti misalnya 3M atau 4M karena biasanya gede-gede itu poliploid. Ya ampun, tapi nih saya kan cuma berasumsi-asumsi saja. Nah, kalian ini ya bisa dilihat. Kemudian saya itu masih penicillin sama ini alat yang ada di Pak Rifai Flosito. Ini siring saya. Flosito itu bisa digunakan melihat suatu ploidi. Cuma sayang karena jatuhnya di dunia hewan, bukan di dunia tidak kasat mata, alias dunianya malam berang-berang enggak. Dia tidak bisa laboratoriumnya itu untuk mengoperasikan preparasi dan sebagainya hingga bisa digunakan untuk mendeteksi adanya ploidi dari solo. Dia jujur. Kalau hewan-hewanan bisa, kalau pisin itu fungsinya kan menghambat itu pembentukan benang spindle. Padahal benang spindle fungsinya adalah narik kromosom saya pada tukang tarik yang kelompok di kono mengganda lagi pada fase S G1 S G2 saya menggunakan disebut gitu. Logikanya itu teorinya kan ojo kultur sekedar pengumuman saja. Jadi pengumuman aja diomong-omong ini Pak Widodo itu punya beberapa sel lain. Salah satunya adalah ini sel lain Hela. Nah itu kemarin buat tebak-tebakan ke murid SMA tapi saya nggak mau jawabannya. Soalnya saya kebal Hela sudah mati mungkin Tuhan 100 tahun yang lalu. Saya perlu cek. Tapi sebagian selnya Hela hidup sampai sekarang. Ini sel lainnya karena itu adalah sel kanker. Jadi untuk menguji obat-obat kanker, obat-obat yang herbal, dilihat apakah selnya tidak multiply itu disimpan. Kamu tahu ceritanya Hela? Amin. Saya
Oh, ini perlu diabsen nih. Wah. Angelin. Salah. Pernah ceritanya ya? Singkatnya, Bella itu seorang yang suka berkali-kali pasangan, sehingga di bagian organ intimnya itu terjadi cancer, dan sel cancernya itu dialihkan menjadi cair dan bisa dimodifikasi. Bellanya sudah paswi, sudah mungkin tulangnya sudah terdekompos, tapi bagian tubuhnya live. Terus karena katanya orang yang melakukan pelanggaran nafsu sila kayak oleh itu besok masuk neraka swarga. Aduh, aku lagi kirim WA ya aku ngono. Nomor mereka tak mau tak tanya itu. Tapi yang dijelaskan sana berguna berisik. Dan kalau kita baca surat hadis, sebaik-baiknya orang kalau hidupnya berguna untuk orang lain. Tapi bergunanya dalam hal apa? I don't know exactly. Saya tidak tahu tepatnya seperti apa. Ya, mungkin yang paling baik pemahamannya kalau kita mungkin itu yang paling baik. Ya. Loh, saya jadi punya kurang simpanan aja. Ya. Jadi respon suatu cahaya itu akan diterima oleh bagian dari sel, oleh protein tertentu yang namanya reseptor. Nanti reseptornya macam-macam. Kemudian bila itu pensinyalan ke arah inti, karena di dalam inti itulah terjadi ekspresi suatu gen yang mana. Ya, jadi, kemudian, misalkan untuk mensintesis padi adalah polimer glukosa ADPG. Enzimnya itu terkenal dengan nama stah sintase, salah satu enzimnya. Nah, enzim adalah protein, ya kan? Jangan salah, ini rambut ini protein, tapi rasanya nggak mau yang mesti salahkan rambut itu. Karena ini adalah protein struktural. Bulu-bulunya burung itu juga protein, itu ada protein struktural. Bahkan kuku kita protein struktural, tanduk ini protein struktural. Yang ada di membrannya, tapi yang berfungsi sebagai enzim itu protein fungsional. Protein digoda oleh gennya itu tercetak atau tidak. Gennya adalah gen yang ORF, open regain free, ORF. Nah, gen itu ada yang struktural dan yang nah ini mau dia terekspresi atau tidak tergantung dari pensinyalannya. Untuk pensinyalan, ya di sini di bagian sini ya sebelum jalan ke sini ada faktor-faktor transkripsi atau bahasa Inggrisnya transcription factor. Itu pun juga suatu protein atau bagaimana interaksinya itu urusannya. Yang jelaskan saya
karena nyobanya tidak berkali-kali. Jadi seperti wong iki lho, mesum, nomor mesum enggak? Itu mesum ngeraan itu. Lek gak berkali-kali, hasil sume itu nggak bisa halus. Kok gede kata ibu saya, alam pedok, jahit kata taman gajah, wadah gede. Demikian juga, saya sekali saja untuk memanen potongan DNA, kemudian menggabungkannya dengan menggunakan plasmid tertentu. Kemudian mensequencingnya karena sekali saya mendemek menarawani rusak gara-gara aku tapi rasa ini sepanjang masa ini jadi ngerasa melekat jirolu tamu. Pernah nggak kalian itu ngerang DNA di agarus? Yowis, nyata agarus? Tahu nggak? Ayo saya. Amin. Itu perlu diapain itu? Ada cowok cuma 2 orang aja. Enggak, ya Pak kan? Itu kan biasanya kalau saya dulu gunakan itu hanya 60 mili, enggak sampai 100 untuk bikin cetakan ini pas di situ. Tapi untuk panen pun itu kan sak senti setengah pindah masa iklimnya sombongnya satu. Matroki di bawah sinar UV. Habis itu terus ada suatu kit untuk ngambil DNA-nya menghilangkan agarus. Itu pun masih bus lali ya, karena itu tadi, karena nyobanya saya tidak berkali-kali. Nah, kalau dilakukan nyambut zaman harus 11 itu moco proses belum moco shopping 10 aku. Saya bener habis ini berdua kilo terus moco ya buat kemudian multipanya itu sing ini inkubator operasi. Saya masih ingat mereka itu defect larang terus saya lihat inkubator yang bisa isi lah kalau jarno ini kira bisa digunakan. Terus kalian tahu Pak Sugi ya itu golongan apa? Pasang-pasangan misalkan digunakan. Kadang-kadang orang ini mau pinjam sebenarnya itu saya kagak sensi ini saja jadi mau pinjam ada boleh gratisan lu mau ini lah deh itu laptop mikro itu saja piro satu terang piro pokok berapa pokoknya itu regami oleh aku ya wis lah cuma cici karena mungkin salah satu atau salah 5 ini masuk lab saya ojo kali absen sehingga saya akan tahu hari ini yang masuk lab saya siapa saja ngapain pacaran atau nggak ditutup ada absensinya. Kemudian saya nolak bukti. Nah sebenarnya dengan mengisi logbook itu saya mengajari mahasiswa untuk tanggung jawab, wani ngadepin risiko. Misalnya dia salah prosedur, gak moca salah. Ini jari apa jari ucapnya di cara ini. Matang bagaimana? Malah jari Yunan beli juga tanggal benar. Sehingga kalau saya pas dilaporin pusat saya lihat logbook itu saya takoni Cahayu kemarin itu gemuk apa nih? Enggak salah saya tanya berdasarkan data. Ya, saya nggak ngerti alat itu dipakai.
tapi saya mesti akan menginterview. Sudah punya pengalaman? Kalau belum, ada seseorang yang mendampingi sampai iso. Kalau yang bersangkutan bisa meyakinkan saya, ya kamu apa belajar-belajar, tapi kalau sing ngancani misalnya tak berat atau duit, ya wis gak masalah. Itu saja. Jadi kami ceritakan ini, kamu program itu, oh sekali ngolah sewu itu, enggak segitu motor duit ini saya percaya. Tapi itu harus meyakinkan saya, kamu bisa. Aku ada yang mereka bimbingannya Pak Kadep. Itu saya mau menggunakan PCR, cara tes, gue salah satu. Terus apa sih mendampingi Pak Yoga Mulia wis pada kerer wis. Oke. Ini kan faktanya, yang ini sorry saya. Saya sebenarnya untuk ini punya ininya, punya videonya. Jadi kena sensor ini nyit langsung buat gitu. Lakuin ngono ini. Kemudian digest untuk protein. Kemudian kalau respon model ini, saya dulu isolasi DNA dan itu sudah jadi profesor tinggi. Ini tak tunggu minggu sampai wajahku sampai kapan ini? Wajah sampai salah. Tak sisi, tak dulu, tak telu, ngaktif, no buffer, akan jas, terus belum pakai dan sebagainya. Tak tunggu sampai saya bisa. Jadi karena saya belajar dari tidak bisa sampai bisa, maka saya itu menjadi aware. Contoh keawarean saya, itu mau menekan saya dari video sedingin. Oh boleh. Untuk apa? Isolasi DNA. Saya tahu ada speed yang 15.000 rpm, muat gitu. Coba rate per menit. Sak menit saya itu ya coba pola. Pakai gini. Saya cuma bilang gini, kamu gelem sok data sekolah itu maksudnya bulan pasar. Sampai biasanya ambil jangan numpuk sekolah itu betul kafe. Nah kamu pinternya sekolah itu dari itu lambil itu di keistimewaan seorang perempuan itu pinternya. Nah itu gunanya kalau kamu sudah selesai itu dibuka, harus kamu bersihkan sampai kering. Lada gula esnya ya tunggu karena itu tahu jawabannya basic beli. Jadi apa yang saya lakukan karena proses pembelajaran. Derajat ngomong gitu. Wah, terus dia bercerita pada kondisi lembab, mikro itu akan live. Nanti DNA bakteri itu, bakterinya itu bisa masuk ke sana pada saat dia sensitif. Jadi kemungkinan DNA target itu kita akan ekstraksi DNA kecampuran DNA bakteri. Segitunya si bule itu aware terhadap ini, controlling itu. Terus saya juga menjadi aware. Jadi kalau saya belajar melakukan melihat peraturan, kadang-kadang ya penyih-penyih video itu ya karena saya begini. Saya dulu S2 berangkat ke UGM 1985 dari long time. Maksudnya memang saya fakultas biologi, tapi analisis saya di fakultas itu teknologi pangan. Yang saya kenal adalah cerewetnya Pak Kamar.
ada ini, ada buret. Buret itu gak bersih, gak kinclong gitu loh, karena bekas dipakai literasi apa. Oh, cocok. Oleh dongeng ini nih, karena di sini ada beberapa pesan moral. Ada beberapa pesan moral. Ini sangat baik. Oh, ini bisa membantu reaksi lain. Cari yang lain. Foto di situ bersih. Oh, itu pembelajaran untuk saya. Berarti harus bersih. Ini bisa apa? Buret gitu loh. Kalau buret kan bisa literasi. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari. Kemudian bagaimana saya harus menipu? Perlunya cuma 5 gram, tapi kudu tuku 100 gram. Aduh, mahasiswa seluruh zaman kuno beasiswa ini ngepres tekel saking cilik. Ya apa kali? Pagilah saya dengan senyum-senyum senyum bidadari setengah iblis atau apa, kelaparan di sana terus bilang mobil. Kebetulan mungkin jalan di tembok malaikat ramah-ramah saya ditempeli. Karena sering ketemu itu sehingga sampai berikutnya itu sudah dipersulit. Ya terus sedikit-sedikit gitu. Jadi saya belajar untuk negosiasi, mendapatkan harga yang tidak harus beli satu upah. Jadi mereka banyak pelajaran kita cerita ini. Jadi kalau anginnya ke sana terus itu seperti ini. Kalau ini sih, singkat naik itu segitu, terima cekek, terus segitar. Responnya cepat atau lambat. Kalau itu jelas sih. Responnya adalah respon yang lambat karena ada perubahan morfologi. Saya dulu waktu sama Bu itu saya diberi ngajar untuk pertumbuhan tidak normal, salah satunya adalah kanker. Dan pohon-pohon tertentu itu sering ada kankernya, sudah gerenduk, ya. Sehingga kalau itu biasanya diameternya segini terus sampai kanker. Sebenarnya saya kalau kemana-mana pohon dulu mereka karena pernah membacanya, dan kanker itu memang disebabkan oleh bakteri Trachomatis negatif. Selain itu juga disebabkan oleh serangga. Contoh nih, tanaman sengon. Dan kanker itu tidak selalu ada di batang, bisa di pedil, bisa di daunnya. Jadi waktu saya melihat sengon saya terbuka, rotok mendul, ini sih kayak diomongkan di textbook saya. Terus saya heran, sehingga kanker itu jauh dari tanah, biasanya dari bagian iring saya, bahwa salah satu penyebab kanker adalah insekta. Setelah saya lihat, kira-kira 30 meter dari tanaman saya, di sana ada kebun saya karena ada insekta. Itu yang saya berusaha paham, berusaha mengingat. Tentunya daya ingat itu tidak lagi setajam saya muda. Sekarang saya kan sudah tua atau old lady ya. Iya, karena saya 66 ya sampai jadi pensinyalannya signal transduction, ada sinyal untuk berkembang, sinyal dari lingkungan, contohnya ini light, temperature,
touch hormon putri. Kemudian sinyal itu akan diterima oleh suatu reseptor. Kemudian dia akan melalui jalur penghantaran. Kemudian dia akan ditransmisikan dan responnya ini biasanya ada di inti, coba di sini ditunjukkan. Oh ya, ramai apa enggak? Tidak diapa-apa sama saya. Ini kenapa saya bilang inti, karena di sini ada transcriptional post translation. Kalau begini ini translasi, transkripsi semua ada di inti. Ya, jadi desainnya seperti ini. Ini ada cahaya, ini ada reseptor, kemudian ada hormon, akhirnya menghasilkan suatu respon. Tapi responnya di sini melalui inti, pada tingkat endingnya melalui transkripsi atau post translasi. Ya. Kemudian reseptor. Kemarin kalau saya ngajar contohnya, kalau itu hormon itu reseptornya kebetulan saya ngajar asam aksi saat reseptornya ada di ada di sitosol. Tapi gantian reseptornya ada di sitosol. Tapi pada saat saya ngajar bersinosteroid, reseptornya ada di membran plasma. Tapi di chapter sebelumnya dikatakan reseptornya ada di sistem endomembran dan ada di. Nah, seperti itu. Dan ini di reseptornya bentuknya itu untuk reseptor hormon, reseptor sentuhan. Kemudian nanti dia akan melakukan cascade-nya, bisa melalui ini tidak sistem dan sebagainya. Nanti kita akan ya, iya. Seperti ini bersinosteroid, ini exit ini di buku-buku manapun mesti reseptornya bilang pi R, pi L, kemudian yang ini LCAR. Bisa juga reseptornya di sini dan di sini. Aduh, kalau ini ya tak itu udah enak ini. Geser saja, gitu ya. Yang gak enak itu pada saat saya ngajar bersinosteroid, dan ternyata hormon itu potong seven naik. DA, sitokinin, etilen, exit, asam jasmonat, kemudian bersinosteroid, strigolacton. Nah, situ berarti ono songo. Asam salisilat tuh. Ya, asam salisilat. Tapi sebenarnya ada satu lagi yang seperti kemarin saya katakan, hormon terakhir adalah kalium. Mungkin tidak banyak ini, tidak banyak, maksudnya belum dimasukkan di textbook, sehingga dikenalnya ada 9, harusnya ada 10, seperti itu.
Saya lupa. Pointer option. Iya. Pakai opsi lah. Mulai sampai ke ini ada baik. Nah, terlalu ini pada merata. Jadi di sini, nah ini, karena mungkin karena reseptor itu bisa move dari satu kompartemen ke kompartemen lain. Ada yang pure protein atau yang menggunakan ligan. Kemudian ya juga mirip dengan makhluk yang lain. Di sini reseptornya mirip pada bakteri, animal dan fungi. Kemudian ada di membran sebentar. Saya itu menyesuaikan saat ini. Di Indonesia itu mengatakan mikrofungi itu kapan ya? Tapi mengatakan jamur kuping jamur ya. Karena kamu jamur kulit begitu kan. Supervisor saya karena dia orang penyakit tanaman. Kemudian tanaman itu ada tanaman karat pada sorghum, strike grass. Dia bilangnya itu fungi, bukan fungi. Dia ngomong itu ini kok andai kaman tolong setakan kayak nopo begini. Jadi ngomong fungi atau fungi. Jangan tolong. Mana saya fokus saya. Ngomong yo. Iya pernah dia bilang. Ada itu loh, itu loh. Keturunan England pindahan Australia. Oh, enak wis. Nah, kinase reseptor kinase. Di sini kalau dilihat begitu ada kinasenya berarti untuk tadi reseptornya protein. Dia berfungsi dengan struktur tertentu. Kalau kalian ingat teori key and lock, ayo, sobat sing lali teori key and lock. Itu teori antara substrat dan enzim. Biasanya enzimnya ngelaku permukaannya substrat itu ngelaku itu tinggal pasti. Ini pop begini kan, kan kok berproses. Tapi begitu ini substratnya, ini enzimnya. Begitu ini substratnya ini, berarti kan itu klop ini. Lalu ini orang ini, misalnya gini, orang cocok. Jadi butuh kompatibel. Makanya saya ini apa? Sesungguhnya saya menjadikan kamu berpasang-pasangan dari bangsamu sendiri dan aku timbulkan cinta kasih di antara kamu supaya hidupmu terang. Boleh ya? Itu dari Arum. Surat Rumah Biro beneran. Terus pokok akan cari ini calon nyai gitu. Jadi memang sesuai dengan tuntunan agama kita harus menikah dengan sesama manusia.
saya bukan apa ya, artinya dalam pernikahan itu akan timbul kasih sayang antara perempuan dan laki-laki itu. Supaya itu saya jadi keingat ceritanya Nabi Yusuf ya. Itu kan ditarik kelaminnya dari belakang oleh satu Zulaikha. Dan itu waktu Zulaikha mungkin loh, kalau aku senang yang usah tak buka kelamin itu di depan, lah kita kaburi. Terus saat itu Yusuf akhirnya menjadi raja ya di Mesir, kisahnya begitu. Terus dia jalan-jalan ke mana, terus dia suka Zulaikha. Saya persisnya lupa ceritanya, hanya saat itu malaikat berkata, dia jodoh. Karena ada titah dari Allah lewat malaikat jodoh diambil. Terus Allah itu merubah Zulaikha secara fisikally juga. Perasaan kasih sayang dari Yusuf itu ditimbulkan oleh Allah SWT, sehingga mereka menjadi suami istri yang sakinah mawaddah. Saya masih ingat Zulaikha bukan berubah, maksudnya ya karena sudah lama tak ketemu, secara fisik juga sangat berubah, tapi Allah menghadiahkan ke Zulaikha mungkin karena penyesalan dan sebagainya, dia menjadi ya sangat menawan. Kalau hanya menawan saja tanpa ada rasa cinta kasih nggak bisa. Allah memberikan rasa cinta kasih ke Yusuf. Karena Zulaikha sudah sangat berbuat, makanya benar ya. Ya, ini jadi protein itu punya struktur tertentu untuk berfungsi. Kalau strukturnya berubah, dia tidak berfungsi. Makanya di sini terjadi fosforilasi berbagai asam amino sehingga merubah aktivitasnya karena dia resep. Contohnya adalah berasinus steroid insensitive 1. Ini adalah reseptor untuk berasinus steroid. Lu kok nulis terbuat itu mau sandunya senayan nulis BRI ya. Dan yang memberi itu adalah iki. P-nya berasal dari ATP. Enzim kinase atau kinase adalah enzim yang bekerjanya melakukan fosforilasi. Banyak kinase depannya banyak. Ya. Ibarat orang jalan lama-lama kan lelah sampai tujuan. Supaya tidak lelah, maka dia akan diperkuat secara intraseluler untuk mengatur maupun targetnya, misalkan tadi untuk ekspresi gen. Oke ya, seringkali sinyal menjadi lemah ketika sampai di nukleus, maka sel melakukan mekanisme penguatan seperti fosforilasi cascade dan secondary ini ya, messenger. Yang terkenal adalah ini MAP kinase signal amplification cascade. MAP sendiri singkatan dari mitogen activated protein. Kinasenya karena dia berfungsi menfosforilasi. Ya. Jadi MAPK itu penting untuk memperkuat sinyal. Menceritakan pensinyalan, kemudian
ada ekspresi K dan dia yang mengatur pertumbuhan. Ini contohnya sinyal. Kemudian ada messenger yang kedua, sinyal berinteraksi dengan suatu reseptor dan menghasilkan messenger yang kedua atau hormon. Ada P-nya. M3P mengaktifkan ini menggunakan ATP, ada fosforilasi. Kemudian MAP2K itu diaktifkan oleh MAP fosforilase jadi luru yang P ini. Lek P ini hilang jadi aktif. Pada saat aktif dia bekerja ke protein target. 1, 2, 3, 4 MAPK. Kalau K berarti melakukan fosforilasi. Karena ada yang fosfatase. Enzim bla ada fosfatasenya. Itu fungsinya adalah mengambil P, maka di sini MAP kinase fosfatase. Kalau bunyinya kinase saja, itu artinya dia MAP kinase, dia MAP kinase atau kinase. Fungsinya adalah memberi P itu dalam sinyalan. Ini contoh-contoh nih, ya. Ini beberapa protein kinasenya. Ini jalur pensinyalannya, ada defense dari istilah keseimbangan Ross. Ternyata urusan Ross ada di dunia hewan dan ada di dunia tumbuhan. Ross reaktif oksigen spesies. Dia di samping toksik, dia juga berfungsi sebagai molekul pensinyalan. Ruang saya di sana ini dekat ruang sidang. Orang-orang kalau ruang menggunakan ruang sebelah saya itu. Terus Pak Akun, lo itu Rosnya yang mana itu? Jenisnya oh, saya ini. Para aku kerasan di Ros reaktif oksigen spesies. Dan Ros itu timbul karena stres. Salah satunya. Ya, kalau kalian kadang stres, mikir, cari gebetan susah, stres yang setengah mati, Rosnya banyak. Terus gimana aku mengatasinya? Ya, sementara mengkonsumsi vitamin C. Karena ascorbic acid itu menurunkan Ros. Dia berfungsi sebagai scaffolding. Ya. Jadi pensinyalan patogen dan jasmonat itu di sini tidak ketahuan di golongan MV3K, tapi sini jelaskan. Pensinyalan adanya penyakit. Nah, ini melibatkan protein SBY. YODA sintesis ethylene. Saya itu paling sering cerita ethylene. Ethylene itu karakter dia mendorong sel itu melarut ke samping. Makanya waktu itu Endang cerita, caranya supaya ketimbun itu panas
panjang dan gemuk, harus sering dibela-bela, diberi kasih sayang. Oh iya. Kemudian saya baca, jadi kalau kita merak, nah dengan adanya etilen itu, maka dia jadi lebih karena itu tadi, karena sentuhan dan sebagainya. Etilennya meningkat, sedangkan etilen itu targetnya menyebabkan sel itu bukan mengambang, tapi sama solid tadi menyebabkan etilen itu penanda untuk buah-buahan yang klimakterik. Buah-buahan ada dua macam, klimakterik, non klimakterik. Oh, coba terus tak senang lah ya cerita itu. Nah, ya saya akan mention contohnya ini ada ya, si iPad jadi kakek. Saya baca berita kadang-kadang kemarin operasi ginjalnya kering melotot, matanya gede. Itu di Cina. Saya mikir matanya di Cina itu sabar sekali. Nah melotot sampai gede lah gitu. Karena pada saat dioperasi saya itu ginjalnya banyak matinya. Setelah ditanya-tanya ke ibunya, penyebabnya ibu berdosa. Gue bilang, dokter jujur saja, saya gak kepingin anak saya itu pendek. Saya kepingin anak saya tinggi. Tinggi itu didukung oleh panjang tulang yang panjang, bukan musret-musret gini. Apalagi dia pas pertumbuhan, tapi dia kasih non kakean, tendino, akhirnya rombok jadi batu gini. Walaupun dia juga sinyaling, tapi tidak boleh terlalu banyak. Terus saya gini, ya benar juga, masuk akal juga. Karena kalsium, dan kalsium itu akan membantu untuk pikiran-pikiran tertentu. Tapi dia pun juga bekerja di sini. Nah, aku cerita dulu, oh, dari mana aku suka cerita? Ini. Saya dulu punya teman saya bilang, wah ini hidungnya, matanya, mulutnya, pipinya semua ini. Ternyata kadang-kadang perempuan itu ya, ini laki-laki dua ini. Kalau kita lihat namanya makhluk Tuhan yang perempuan, ngomong ayu Mary kita itu, waktu ya ayu tinggi, ayu pintar. Tapi sebenarnya dia tidak seberuntung itu. Karena ada gangguan di jantungnya tentang exchange antara sodium potasium. Jadi potasiumnya itu cenderung dikeluarkan, itu sering lari terus, emakmu ya oke terus. Terus dia sekolah sama kita, aku rasa sekolah dulu. Melakukan membawa tidak cukup. Nah, setelah itu dia menjadi ini. Dia ibu yang anak luru, ibu anak ini mah, dok siji dibagi 5 sama dia. Nah, dia baru ketahuan kalau dia kurang K atau potasium itu setelah dari dosen UI, itu pun sudah usianya mendekati 50. Karena dia terus umur jauh semua kepol is. Setelah itu dia pasti masuk rumah sakit untuk 2 bulan. Karena seseringan begitu,
terus diteliti ternyata ada cacat bawaan contohnya kalau nggak salah atau tidak kalau selama bahwa dia kekurangan karena tidak bisa exchange pupuk KNA itu tidak function. Terus aku milih, aduh masih aku tak ayu kayak Miss Universe. Aku gak masalah kekurangan mana yang bagus. Kadang-kadang kita itu enak. Dan kita itu juga dapat kenikmatan. Nah ini contohnya. Dia secara physically ayu, dhuwur, pinter, duwe akeh lho wis. Akhirnya waktu itu dia cerita waktu ketemu saya sudah jadi dosen di sini. Saya tahu aku kayak gini. Terus aku ini, aku itu kan selalu bawa tablet untuk apa ya? Sebelum makan dia menambahkan satu tablet kaples sepanjang. Makanya bersyukurlah gunanya. Cari nilai-nilai positif kalian. Ojo ketuni. Itu aja pesan moralnya dari saya. Ya, lipid signaling molekul juga berfungsi sebagai second messenger. Yang 1, 2, 3 itu untuk menguatkan pensinyalan. Dan dia terkait dengan faktor transkripsi yang ada di ini. Kelihatannya dosen-dosen kalau pas ngajar edit akhirnya mengarah ke ekspresi. Jadi ada ekspresi untuk mengatur KP tidak KP-nya suatu tanaman. Ya. Kemudian ini environmental input, entah panas, entah cahaya, atau kondisi salinitas, kemudian bisa juga suatu program. Ini mendorong sintesis hormon. Tadi awal-awalan hormon tumbuhan itu disintesis di suatu tempat, beraksi di tempat lain. Ya. Jadi di sini ditransport ke ini tempat aksinya. Saya kalau baca hormon selalu menyampaikan ciri-ciri dari hormon. Contohnya yang saya maksud ciri seperti ini. Ciberling itu targetnya untuk bolting tanaman dwarf. Bolting tumbuh itu tanaman KT. Tanaman KT itu struktur daunnya saking pendek, internet itu roset, ngeprok ini, padahal itu semprot. Kalau disemprot mengatur tumbuh menyebabkan itu jadi semula pendek jadi molor-molor. Nah, si dia 99% adalah ciberling. Kemudian target berikutnya ciri khas tunas kayak bukan kono campur no dibolakan urutannya Miami karena ya itu mendorong pembentukan akar afektif atau interlut cenderung konsentrasi lo dikono iya. Jadi yang memanjangkan potongan interlut atau potongan C. Lek ini dia
Lain itu kok bahasa Indonesia saya buku. Oh sih rumah sih terus. Lek potongan-potongan ruas sampai memanjang. Terus kayak apa? Oh, dong, cukup. Terus kita kasih tik, tik, tik. Nah, ini telur dino. Kuning, sing tik, tik, tik. Kak kuning berarti bahan ini mengandung cytokinin. Cytokinin itu alamnya kinetin adalah. Ya, biasanya saya bercerita masalah target-target yang tipikal yang tidak bisa digantikan oleh zat pematur tubuh lainnya. Nah, kita lihat. Nah, untuk sampai ke sana dia memerlukan suatu reseptor, kemudian ada pensinyalan untuk memperkuat karena dia sebagai second messenger, kemudian memberikan respon. Hormon, saya masih ingat almarhum terakhirnya Profesor Hani Hatiko UGM. Hormon bersifat difasik. Aduh padahal itu loh, kuliah itu wis belum lima saya kira pirang tapi saya masih difasik. Terlalu banyak ya desain yang sedikit mendorong. Kalau ingat Pak Arya, kalau ini laki-laki ini udah berumah cocok kamu untuk menyanyiakan pasangan hidupmu. Apalagi Afif, akan Jenuai itu mau Kak Direktur, sorry. Hari ini kaitannya dengan ceritanya Pak Arya. Orangnya terus terang saja, mungkin sering kecil dan sebagainya, tinggi, bagus, kokoh, bagus, dan ramah dan pintar. Apa cewek itu melopok, termasuk saya melopok, ini. Ya dari luar negeri, lucu itu udah sering nyusul ke fakultas sampai umum. Ternyata cari lari. Pada arti kalau supaya janji dan nyinggungi cewek itu, sehingga bujuk bisa stres, takut sing lanang hilang, sampai disusul fakultas. Memaki kuliah, hati-hati sama bujuk. Nah itu, ini tadi karena Pak Arya kita cerita masalah bifasik. Kalau sedikit mendorong, kalau banyak itu menghambat. Itu sifat dari zat pematur tubuh. Jadi dia bekerja hingga ke batas ambang tertentu, threshold lama. Nah, kalau ini disintesis terus-terusan banyak, makanya di sini sebagian hormon itu dia sebagai feedback inhibition, menghambat atau melemahkan. Kalau stimulasi menjadi berkurang. Selain itu, karena auksin atau zat pematur tubuh nggak boleh terlalu banyak, cara menguranginya bisa juga diuraikan di katabolisme. Wah ini paling senang kalau pas ujian konkret. Kalian tahu apa yang saya takut no? Apa itu metabolisme? Ada berapa macam? Oh, ya cocok kalau bisa gitu buat tata metabolisme itu cocok. Tidak takut bagaimana membuat bayi nggak salah. Ada dasarnya metabolisme ada berapa? Secara garis. Mungkin dalam kita awas tak TikTok.
penyusunan dan pemulihan anak beris dan kata beris lagi. Jawabannya sederhana, cuma karena takone penuh ekspresi seperti mak lampir mame Jakarta, si takon dari jiper. Nanti ngomong lucu ya, terus senyumnya di depan BI balik lawan, pak, kakek kamu tuh, gitu ya. Kok kamu tak bocor lah, tak kan? Nah, sebenarnya. Iya karena kalian orang tua, jadi tahu. Dan itu sangat umum. Terus saya dikejar. Saya contohnya kan aku bisa apa ya? Gitu. Contohnya adalah respirasi seluler. Karena dari volume dari gula. Kalori itu akan diurai-uraikan untuk menjadi ATP itu 7,3 kalori yang cek lagi. Itu cerita ini. Nah, NADH itu kalau nggak salah 52. Cerita itu musuh. Nah, cari fotosintesis, tapi saya menyukai respirasi seluler. Jadi bener waktu fisiologi. Dia atau dikompartementasi. Korain enggak, hasilnya jadi ini cerita mengapa menarik perkembangan. Kemudian cerita secondary messenger kali sejak Gorono lama-lama kembut-kembut akhirnya berkuat. Salah satu penguatnya tadi growth hormon atau CAPRS. Ini cerita pas hormon. Oke, baca biro.